Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video aku kali ini aku ingin menjelaskan tentang bilangan akar. Mengenal bilangan akar, kita mungkin semua sudah pernah dengar ya bilangan akar itu apa. Bilangan akar itu rumusnya seperti ini. Akar A sama dengan A pangkat 1/2. Nah, teman-teman tahu nggak? Akar A ini sebenarnya di sini itu sebenarnya ada angka 2. Di sini itu ada angka 2. Kemudian di sini itu ada angka 1 sebenarnya. Tapi tidak ditulis karena kenapa angka 2 ini tidak ditulis? Karena yang namanya akar itu 2, sudah 2, jadi tidak ditulis, dan yang A pangkat 1 itu kan tetap sama dengan A. Jadi makanya tidak ditulis. Nah, ketika sebuah akar kita hilangkan, bentuk akarnya ini kita hilangkan, jadi 1/2. Jadi akar A itu sama dengan A pangkat 1/2. Kita langsung ke contohnya. Di sini misalnya ada akar 4. Nah, akar 4 itu sebenarnya bentuknya gini nih. Sebenarnya bentuknya akar 4 pangkat 1 akar 2 sebenarnya. 4 pangkat 1 akar 2. Nah, jika kita mau hitung, mungkin kita sudah tahu ya kalau akar 4 itu sama dengan 2. Nah, pembuktiannya gimana? Kenapa kok bisa 2? Caranya adalah 4 pangkat 1 akar 2 ini ketika tanda akarnya dihilangkan, ketika tanda akarnya kita hilangkan, jadinya itu 4 pangkat 1/2. Ini satunya naik, 2-nya pindah menjadi penyebutnya. Nah, jadi gimana caranya untuk kita menyelesaikan 4 pangkat 1/2 ini? 4-nya kita ganti dengan 2 pangkat 2. Kemudian dikali dengan pangkat yang tadi 1/2. Jadi kita bisa coret ya. 2 dicoret, ini dicoret karena sama. Jadi tinggal 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Atau bisa juga akar A itu sebenarnya bilangan yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah A. Nah, ini tadi akar A adalah bilangan yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah A. Nah, ini tadi jika kita mau langsung nyarinya, nggak melalui proses seperti ini, akar 4 itu sama dengan bilangan berapa yang jika dipangkatkan 2 sama dengan 4? Kan 2 pangkat 2 kan sama dengan 4, maka hasilnya adalah 2. Bisa juga seperti itu. Nah, selanjutnya kita tadi kan kita bicara di sininya kalau dia kosong itu berarti dia 2 ya. Kalau tidak ditulis itu 2, pasti 2 gitu. Tapi kadang ada yang akar A pangkat berapa? Pangkat N, ada yang pangkat 3, ada pangkat 4 gitu. Akar A pangkat N sama dengan 1/N. Langsung ke contohnya. Akar 27 pangkat 3 itu sama dengan akarnya kita hilangin, tanda akarnya kita hilangin, 27 1/3. Untuk menyelesaikan 27 1/3, karena ini 3, jadi kita bilangan berapa yang jika dipangkatkan 3 sama dengan 27. Ini 27 sama dengan 3 kali 3 kali 3. Berarti 3 pangkat 3 kan. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Nah, jadi 27-nya ini kita gantikan menjadi 3 pangkat 3. Dikali pangkat yang tadi sebelumnya 1/3. Jadi ini kita bisa coret, ini kita bisa coret, sisanya 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kemudian ke contoh selanjutnya. Oh ya, sebenarnya jika kita tidak ingin mencari yang coret-coret seperti ini, sebenarnya kita sudah, kalau ukurannya kecil ya, seperti 27 masih ukurannya kecil, kita bisa langsung akar 27 pangkat 3 itu bilangan berapa yang jika dipangkatkan 3 hasilnya 27. Misalnya 3, ya udah hasilnya udah pasti 3 gitu. Nah, kemudian yang contoh selanjutnya adalah ini juga sama. Jika seperti tadi akar A itu sama dengan A pangkat 1 ya di sini. Nah, tapi kadang kita menemukan soal yang A tidak pangkat 1. Jika dia pangkat 1 itu tidak ditulis, tapi jika dia pangkat 2, 3 itu biasanya ditulis. Itu pasti ditulis. Misalnya akar A pangkat M
pangkat N. Itu jika kita hilangkan akarnya, maka jadinya A M per N. Ini contohnya akar 8 pangkat 2 pangkat 3, N-nya 3, N-nya 3 dan M-nya 2 ya. Jika kita hilangkan akarnya menjadi 8, 2-nya naik, 3-nya turun di bawah 2, jadi 8 pangkat 2 per 3. Ini pangkat ya, 8 pangkat 2 per 3. Caranya sama seperti yang di atas tadi. Bilangan berapa yang jika dipangkatkan 3 sama dengan 8? Kan 2. 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8-nya ini kita ganti menjadi 2 pangkat 3, kan sama. 8 sama 2 pangkat 3 sama-sama dengan 8. Baru kita letakkan lagi pangkat yang tadi, 2 per 3. Jadi ini kita coret, jadi tinggal 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Jadi hasilnya adalah 4. Kemudian kita masuk, ada di sini sifat bilangan akar. Sifat bilangan akar itu ada beberapa macam ya, ini salah satunya. Jika di dalam akar itu A kali B, akar A kali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Perlu diingat, akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Ini contohnya, misalnya biasanya ini untuk menyederhanakan ya, mempermudah hitungannya. Soalnya gini, kalau 20 ini kan kita nggak habis gitu, nggak seperti akar 4 itu sama dengan 2. Nah 20 ini kan nggak bisa kalau kita mau cari langsung, tidak ada yang dipangkatkan 2 atau dipangkatkan 3 itu yang habis gitu. Yang 20 dipangkatkan 2, bilangan berapa yang dipangkatkan 2 sama dengan 20 itu kan nggak ada. Jadi caranya adalah 20 ini kan sama dengan 4 dikali 5. Kita cari salah satu bilangannya yang bisa nanti keluar dari akarnya. Kan 4 ya. Kalau 6 nggak bisa, 4 ya. 4 dikali 5. Ya kan? 4 dikali 5, akar 4 dikali 5 sama dengan akar 4 dikali akar 5. Nah, kita tahu akar 4 ini kan, akar 4 ini sama dengan 2. Jadi kita keluarin dia dari akar. Akar 4 itu sama dengan 2. Nah, kalau 5 nggak bisa, jadi 5 tetap 5. Jadi hasilnya adalah, hasil dari akar 20 adalah 2 akar 5. Nah, coba kita ke contoh selanjutnya biar lebih ngerti ya. Di sini ada akar 50. Akar 50 kan nggak ada. Bilangan yang dipangkatkan 2 sama dengan 50 kan nggak ada. Nah, jadi caranya kita cari bilangan yang bisa keluar dari akarnya, yang pas keluar dari akarnya, yaitu 25. 25 dikali 2 kan sama 50, sama 25 dikali 2 kan sama-sama 50 ya, sama-sama 50. Jadi akar 25 dikali 2 itu sama dengan akar 25 dikali akar 2. Nah 25 kan jika kita keluarkan dari akarnya, kita buang akarnya, itu sama dengan 5. Karena 5 pangkat 2 itu sama dengan 25 kan. Jadi akar 25 itu jadinya 5. Akar 2 tetap 2. Oh ya, ini salah. Ini salah. Ini akar. Nah, akar 2-nya tetap 2. Jadi hasilnya adalah 5 akar 2. Ini ya, jadinya 5 akar 2. Nah, kita masuk ke penjumlahan bentuk akar. Rumusnya adalah P akar A ditambah Q akar A, yang ditambah itu P ditambah Q akar A. Oh ini salah, ini seharusnya A. Ini A ya, ini A, bukan B, salah ketik. Langsung saja ke contohnya. Misalnya gini, yang sederhana, akar 3 ditambah akar 3 sama dengan 2 akar 3. Kenapa bisa 2 akar 3? Akar 3 ditambah akar 3 ya, akar 3-nya ada 2, jadi 2 akar 3. Sebenarnya di sebelum akar ini ada 1. Di sini juga ada 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2 akar 3. Kemudian lagi ini contoh 4 akar 3 ditambah 2 akar 3. Yang ditambahin ini 4 ditambah 2 akar 3 sama dengan 6 akar 3. Kemudian lagi contoh 4 akar 5 ditambah 3 akar 5 sama, yang ditambahin 4-nya pindahin ke sini ditambah 3 akar 5. 4 ditambah 3 sama dengan 7 akar 5.
Kemudian, nah ini untuk contoh yang gini kan ini di dalam akarnya beda. Ini akar 2, ini akar 8. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita ikuti yang cara awal. Kita samakan dulu akarnya, ini kita samakan. Caranya seperti ini. 4 akar 2 tetap ditambah 2. Gimana mengubah 8 ini agar dia menjadi akar 2? Kan 8 ini sama dengan 4 dikali 2. 4 dikali 2 kan, 8 sama dengan 4 dikali 2. Jadi 8, akar 8 kita ubah menjadi akar 4 dikali 2. Nah setelah seperti itu, ini tetap turun ke bawah, tetap ini tetap 2. Nah 4 ini kan, 4 ini jika kita keluarkan dari dalam akar itu sama dengan akar 4 sama dengan 2. Taruh di sini. Kemudian akar 2, sisanya akar 2 karena nggak bisa keluar ya kalau akar 2. Jadi baru kita kalikan 4 akar 2 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4 akar 2. Baru udah sama kan nih. Ini sama-sama akar 2, ini akar 2, ini akar 2. Jadi tinggal kita jumlahkan. 4 ditambah 4 akar 2. Jadinya adalah 4 ditambah 4 8 akar 2. Jadi 4 akar 2 ditambah 2 akar 8 sama dengan 8 akar 2. Ini kita masuk ke pengurangan bentuk akar. Rumusnya P akar A dikurangi Q akar A sama dengan P dikurangin Q akar A. Sama ya dengan penjumlahan tadi, cuma ini beda tanda aja. Kemudian langsung ke contoh. 4 akar 3 dikurangi 2 akar 3 sama dengan yang dikurangi 4 dan 2-nya. 4 kurangin 2 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Mudah ya. Kemudian selanjutnya contoh 6 akar 2 dikurangi 2 akar 8. Nah sama seperti yang tadi. 6 akar 2 ini tetap 6 akar 2 dikurangin. Kita ganti dulu 8-nya biar menjadi 2 juga. Gimana caranya? Seperti tadi. 8 itu 2. Akar 8 kita ganti menjadi 4 dikali 2. Kan sama. 8 sama dengan 4 dikali 2. Jadi akar 4 dikali 2. Jadi kita tinggal keluarin 4-nya. Jadinya seperti ini. Ini 6 akar 2. Ini 2-nya tetap kita pindahin ke sini. Kemudian 4-nya kita keluarin dari akar. Akar 4 itu kan sama dengan 2. Baru sisa akar 2. Nah, karena akarnya udah sama, kita tinggal menjumlahkan. 6 akar 2 dikurangin 2 dikali 2 sama dengan 4 akar 2. Baru kita kurangin 6 dikurangin 4 sama dengan 2 akar 2. Jadi jawaban dari 6 akar 2 dikurangin 2 akar 8 sama dengan 2 akar 2. Oke, cukup sekian penjelasan saya tentang akar pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan share pada temannya agar kita bisa sama-sama merasakan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.